Kendala saya yang penting sekali, yang belum saya bisa penuhin adalah guru khusus itu tadi. Kita fokuskan yang anak-anak belasan ini pelatihan ataupun sesuatu yang nantinya yang penting menghasilkan uang. Jadi kita pengen anak-anak ini nanti mandiri. Kesempatan dan hak yang sama dalam bidang pendidikan harus diberikan untuk semua anak. Ke tempat inilah anak-anak yang sempat terlupakan haknya berdatangan. Sebuah markas tentara membuka lebar-lebar pintu dan ruang di dalamnya untuk memberikan fasilitas dan menjadi tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu dan mengenal luasnya dunia yang penuh warna-warni. Berlatar belakang curahan hati orang tua dari anak-anak difabel yang tidak bisa mendapat pendidikan formal maupun informal, dan ditanggapi secara serius oleh seorang babinsa, dibentuklah sebuah yayasan untuk membantu advokasi pendidikan dan kesehatan anak-anak difabel. Yayasan Kartika Mutiara yang berdiri 27 Januari 2018 menjadi wadah untuk memenuhi hak anak-anak tunanetra, tuli, cerebral palsy, dan gunagrahita untuk bisa mendapat pendidikan dan pengetahuan sesuai kebutuhan mereka. Ini sebenarnya hanya komunitas tempat belajar saja, karena selama ini mereka tidak tertampung di wilayah sini. Kebetulan kemarin pada saat bulan Oktober 2017, Babinsa kami silaturahmi ke tempat yang lain. Ternyata ditemukan ada satu keluarga yang 3 anaknya itu mengalami disabilitas semuanya. Dari situlah akhirnya kami punya pemikiran, oke, silakan Babinsa kamu data di wilayah Pakis Haji khususnya. Ternyata didapatkan data tersebut sejumlah 179 anak. Dengan harapan kalau semua terfasilitasi, semua bisa kita latih atau kita laksanakan pembelajaran di Makuramil. Kuning, ya gak apa-apa, bebas. Mana warna kuning? Dalam menjalankan tugas sebagai seorang babinsa, Serda Trijoko memiliki kepekaan tinggi saat melihat kondisi anak-anak di wilayah binaannya. Tidak hanya sekedar melaporkan kondisi tersebut, aksi-aksi nyata dilakukan agar bisa menolong anak-anak dengan koordinasi yang baik. Dari inisiatifnya lah, Yayasan Kartika Mutiara terbentuk untuk menjadi wadah kegiatan belajar mengajar, melatih keterampilan, dan mengekspresikan diri anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kegiatan belajarnya di sini apa aja, Pak, kalau boleh tahu? Belajarnya di sini banyak. Di samping kalistung, baca, tulis, hitung, melukis, mewarnai, juga belajar keterampilan. Terus kita fokuskan yang anak-anak belasan ini pelatihan batik, bikin keset, ataupun sesuatu yang nantinya yang penting menghasilkan uang. Jadi kita pengen anak-anak ini nanti mandiri. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga, kau berkorban tanpa suara. Sebagai anak satu-satunya, Putri lahir prematur saat baru 6 bulan dalam kandungan ibunya dan lahir dalam keadaan tunanetra. Putri pun pada waktu baru lahir harus bertahan hidup dalam inkubator selama 3 bulan. Sama dengan anak-anak pada umumnya, Putri memiliki cita-cita sebagai guru musik dan penyanyi. Cita-citanya tidak jauh dari kemampuan Putri bermain piano dan menyanyi. Yang tak ternilai demi raga yang lain. Saat semua menghilang, Semakin hari, banyak anak-anak yang datang bergabung untuk sama-sama mendapat pengetahuan dan pendidikan.
Hal ini mendatangkan kegembiraan karena wadah ini bisa memberi kebaikan bagi lebih banyak anak-anak. Tetapi kemampuan para pengajar yang terbatas menjadi kendala yang harus diantisipasi agar semakin banyak anak yang dapat dibantu. Kendala saya yang penting sekali yang belum saya bisa penuhin adalah guru khusus itu tadi, ya seperti yang tunanetra itu tadi. Saya sudah nggak bisa apa-apa karena saya tidak bisa, saya bukan guru yang untuk khusus ngajar tunanetra. Paling Mbak Putri tadi yang tunanetra kesini datang nyanyi aja. Yang penting dia senang nyanyi, hobinya memang nyanyi, kita fasilitasi itu. Jadi yang kami butuhkan saat ini adalah guru khusus. Salah satu tenaga pengajar di tempat ini selain Babinsa dan mahasiswa yang melakukan kerja praktek lapangan adalah orang tua dari salah satu anak didik. Dialah Ibu Kosiah, seorang pengrajin dari limbah plastik dan penjual jamu yang ikut terlibat dalam kegiatan mengajar di Koramil. Semoga ada ya guru yang benar-benar peduli sama kita gitu, karena kita di sini selama ini dari kita untuk kita. Saya hanya dari ijazahnya cuma SD, tapi saya diberi kepercayaan sama Babinsa di sini, Pak Bandarami, untuk mengajari anak-anak selama ini. Jadi ya semampu saya untuk mengajari anak-anak untuk bisa baca tulis. Karena kebanyakan di sini ini belum pernah ada yang sekolah, sebagian besar belum. Terlahir dengan tangan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Ovi memiliki kemampuan lebih dalam keterbatasannya. Bukan hanya mandiri beraktivitas sehari-hari dengan kakinya, Ovi pun bisa berkarya menggunakan kakinya. Alhamdulillah, di sini masyarakatnya sangat antusias karena dulu itu awalnya ya itu tadi cuma 7 orang, 15 orang, lama-lama nambah. Setelah 3 tahun sekarang ini, data di saya itu yang masuk komunitas itu sudah 77. Misalnya saya pensiun atau gimana gitu ya. Saya pengennya ini jadi terus. Tetap berjalan. Ada saya, nggak ada saya, berjalan. Untuk Sertu Trijoko, nah ini perlu kita apresiasi juga. Dia juga ingin bahwa adik-adik yang difabilitas tersebut juga mempunyai daya pikir yang seperti orang yang lainnya, seperti orang normal lainnya. Kita semua berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, anak bangsa bisa lebih berprestasi lagi mungkin dengan keterbatasan yang anak tadi. Sebuah potensi kadang tersembunyi. Kepekaan dan mata hatilah yang membuka hal-hal yang tersembunyi itu agar dapat memberi kesejahteraan lebih dan membagikan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang.